Apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi dan hanya ada di Jawa Post TV. Nah, hari ini saya akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Yang jelas nih Anda juga bisa tuh bergabung sama kami, silahkan nanti ya di segmen yang kedua atau juga seterusnya. Itu di 2 nomor redaksi yang kami akan tayangkan ada di layar kaca Anda. Nah, tema kita untuk hari ini kita mau membahas nih seputar masalah gangguan pendengaran, terutama yang biasanya itu terjadi pada lansia. Tapi sebenarnya sih kalau kita ngobrol seputar gangguan pendengaran, gak cuma lansia aja ya, tapi juga segala usia itu sebenarnya punya potensi untuk mengalami yang namanya gangguan pendengaran. Nah, biar saya nggak salah untuk ngobrol hari ini, karena saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Ada Dokter Stefani nih yang sudah ada di sebelah kanan saya. Mari kita akan kenalan terlebih dahulu. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Sehat ya dok? Sehat. Gak bingung masalah kamera kan dok hari ini? Tapi yang jelas nih Dokter Stefani, thank you udah ngobrol sama kami dan juga udah datang ya Dokter Stefani ya. Dok, boleh nggak sih kita mau kasih pembuka dulu nih untuk hari ini? Kan tema kita seputar masalah gangguan pendengaran terutama yang terjadi pada lansia. Memang Dokter Stefani sering nggak sih yang namanya lansia itu gangguannya biasa itu pendengaran, atau sebenarnya memang ada hal-hal tertentu yang bikin lansia itu punya resiko pendengarannya terganggu? Dokter, monggo dong boleh dikasih pembuka, silahkan. Ya, selamat pagi untuk Mas Rio dan seluruh pemirsa. Pada pagi hari ini tentang gangguan pendengaran pada lansia ya. Lansia ini harus kita ketahui definisinya terlebih dahulu adalah di atas usia 60 tahun ya, 60 sampai 65 tahun kita sebut sebagai lansia. Dan mereka memang di usia-usia ini proses dari tubuh kita seiring usia itu akan mengalami semakin penurunan atau kita sebutnya adalah degenerasi seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadi predisposisi atau faktor yang menyebabkan lebih mudah terjadi gangguan pendengaran pada usia-usia tersebut. Nah, perubahannya bisa dimulai dari di telinga luar ya, di daun telinga, kemudian struktur dari liang telinga, juga struktur dari gendang telinga pada lansia, juga perubahan pada struktur di telinga tengah dan juga di telinga dalam. Khususnya untuk lansia itu cenderung pada struktur telinga dalam atau bagian sarafnya, sehingga gangguan pendengaran pada lansia itu cenderung kita sebut sebagai yang tipe saraf seperti itu. Oke, tapi ini pemirsa di rumah ya, Dokter Stefani udah ngasih tahu sama kita, memang kalau kita bicara seputar lansia gitu ya, itu kita ambil kesepakatan kalau usianya sekitar 60 tahunan ya Dokter Stefani ya, dan dikatakan biasanya memang kalau usia sudah segitu ya, bukan berarti semua lansia akan mengalami hal yang sama, cuman memang ada resiko di mana ada potensi nih untuk lansia dengan usia tersebut itu mengalami sebuah gangguan. Bisa dari strukturnya atau sarafnya gitu ya. Ada juga yang gangguannya bagian luar, atau ada juga nih gangguannya terjadi di bagian dalam. Tapi Dokter Stefani, kalau kita bahas lagi gitu dokter ya, sebenarnya orang-orang dengan usia tersebut seperti itu pendengarannya mengalami gangguan. Itu karena waktu pas mudanya emang dia itu los-losan gitu ya, dalam artian sering dengerin handsfree yang suara kenceng, atau mungkin sering berada di tempat yang memang suaranya keras, jadi sehingga memang terpapar terus-menerus pas usia muda, pas usia senior gitu ya, ada gangguan. Atau memang gara-gara waktu pas mudanya nggak pernah dirawat nih dokter, atau nggak pernah misalkan ya, dibersihkan rutin gitu kan, atau memang pure lansia ini kena gangguannya ya gara-gara ada perubahan struktur tadi. Itu sebenarnya yang mana Dokter Stefani? Ya, benar yang dikatakan Mas Rio ya, itu memang bisa multifaktor, itu gabungan dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita sebutnya ada istilah agent, host, and environment ya. Dari sisi dari hostnya atau si pasien itu sendiri, memang ada pasien, loh ini kok sudah lebih cepat munculnya, kok orang ini kok
sudah umur sekian kok masih bagus pendengarannya. Itu memang salah satunya bisa dipengaruhi faktor genetik atau keturunan, juga bisa dipengaruhi faktor kebiasaan dari si pasien. Mungkin dia bekerja di tempat yang bising ya, trauma mesin, suara pabrik seperti itu. Bisa juga bawaan dia mungkin ada penyakit penyerta yang semakin mempercepat proses degenerasi dari fungsi pendengarannya. Bisa penyakit penyertanya itu seperti kencing manis, kemudian tensi yang tinggi ya, hipertensi, kemudian pada hiperkolesterol, itu juga bisa mempercepat penurunan pendengaran dibandingkan yang seusianya. Itu faktor dari pasien itu sendiri ya. Kemudian faktor lingkungan ya, faktor lingkungannya itu tadi seperti yang mungkin dia tinggal di tempat yang mungkin di pinggiran rel kereta api, faktor yang bising ya, trauma paparan bising yang berlebihan ya, seperti itu. Jadi memang sebenarnya bisa di rumah kalau kita tanya nih, kenapa Dokter Stefani kok umur-umur segitu ada rawan gangguan? Iya karena multifaktorial nih. Ada yang memang untuk pas muda gitu ya, kayak Anda sekarang lagi nonton kami gitu kan, punya kebiasaan kalau nge-gym pagi itu nggak semangat kalau nggak dengerin hands-free atau earpod, suaranya pol gitu ya, karena biasanya pakai nendang gitu kan. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang berbahaya gitu ya, jadi nggak boleh seperti itu. Sebenarnya kebiasaannya harus dihindari, atau memang juga terjadi karena ya perubahan struktur tadi ya Dokter Stefani ya. Karena kan makin usia bertambah, itu juga biasanya akan terjadi perubahan juga nih pada diri kita. Nah dokter, ini kan sebelum kita bicara seputar gangguan-gangguan apa aja yang biasanya terjadi gitu ya, atau mungkin biasa tuh tanda-tandanya apa yang awal gitu ya, dok boleh nggak dikasih pengertian dulu? Kan kita juga untuk tahu pendengaran sehat atau enggak, kan kudu tahu dulu ini benchmarknya apa gitu ya. Dikatakan pendengaran yang sehat yang seperti apa? Yang seperti apa dokter? Yang kita bisa melihat atau mendengarkan orang rasa-rasan dari sudut pojokan gitu ya, kedengaran gitu, atau kita tuh bisa ngedengerin seperti apa yang dikatakan sehat dulu lah Dokter Stefani. Jadi untuk mengukur pendengaran seseorang itu dikatakan normal, kalau secara yang objektif ya, itu ada pemeriksaan namanya audiometri. Audiometri itu dilakukan pemeriksaan ambang pendengaran. Pada orang normal, ambang pendengaran itu berkisar antara 0 sampai 25 desibel. Nah, itu baru kita sebut normal. Demikian. Kalau misalkan kita memang nggak ke tempat dokter gitu ya, nggak ke tempat praktek, kita bisa nggak sih dok sebenarnya ngukur kira-kira aku ini masih cenderung normal apa enggak, itu nggak bisa ya dokter ya? Ada tes namanya tes bisik ya, atau tes suara, itu lebih ini ya, lebih bisa applicable gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan pada jarak 1 meter, 1 meter antara si pasien dengan si pemeriksa itu dengan suara berbisik. Nah, dengan suara berbisik kira-kira masih bisa nggak gitu. Itu kalau bisa, nah itu biasanya ya masih dalam batas normal. Oke, baik. Nah, jadi kan memang kalau kita harus kalau kita pengen tahu ini tuh sakit atau normal atau enggak, kan kita kudu tahu dulu nih batasan yang dibilang itu termasuk normal apa enggak, kan kita kudu tahu ya Dokter Stefani ya. Jadi kalau untuk Anda yang punya kesempatan untuk pergi ke dokter, cobalah untuk tes, nggak masalah gitu ya. Karena lebih cepat untuk pemeriksaan juga nggak masalah, lebih baik. Tapi kalau untuk Anda yang mungkin nggak punya waktu ke dokter, aku pengen tahu nih Rio gimana sih supaya kita bisa mengetahui kalau pendengaranku ini itu sehat atau enggak. Jadi ada namanya tes berbisik gitu ya. Jadi coba Anda sama teman Anda gitu ya, atau sahabat gibah Anda itu berjarak 1 meter gitu ya. Nah nanti teman Anda nih suruh bisik-bisik. Kalau Anda mendengarkan dengan seksama dan jelas Besti, waduh berarti Anda itu termasuk golongan orang-orang yang normal ya Dokter Stefani ya. Tapi kalau Anda mendengarkan lalu kemudian dengar gitu, berarti itu ada gangguan Dokter Stefani ya. Itu jawabannya ya. Tapi kita akan coba untuk bahas lebih dalam lagi seputar masalah tema kita untuk hari ini. Nah sabar dulu ya, Anda boleh untuk bisa menanyakan apa kira-kira pertanyaan Anda di segmen berikutnya. Saya mau break dulu, saya juga mau kasih kesempatan buat Dokter Stefani untuk beristirahat sebentar gitu ya, karena kayaknya dia nervous hari ini. Dan kita akan segera kembali.
Selamat pagi pemirsa Jawa TV. Saya Media Wulan hadir buat kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Ada gereja tua di Kota Semarang, namanya Gereja Tua Kapal Paroki Hati Kudus Karangpanas. Salah satu pantai terbaik di Pacitan adalah Pantai Watu Karung. Pantai ini kerap disambangi banyak turis mancanegara. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Dan diselenggarakan secara tertutup oleh DKPP, hadir secara langsung juga Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan juga beserta pelapor. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hari ini kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Stefani pemirsa di rumah. Nah, kebetulan tuh beliau merupakan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, dan juga leher. Nah, kali ini tuh tema kita ngebahas seputar masalah gangguan pendengaran pada lansia. Dr. Stefani tadi tuh udah ngasih tahu sama kita kalau bisa terjadi karena multifaktorial. Contoh nih, bisa juga waktu pas masa mudanya orang-orang dengan gangguan pendengaran itu memang melakukan kebiasaan yang kurang baik, seperti pakai earphone atau handsfree dengan suara keras gitu ya, atau berada di lingkungan yang memang itu suaranya dak duk seperti itu ya. Tapi atau ada juga yang memang masih muda itu nggak ngelakuin apa-apa, memang karena murni berubah struktur aja, jadi memang pendengarannya akhirnya itu terganggu. Dr. Stefani, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Tadi saya sempat baca gitu ya. Jadi dari kalau nggak salah namanya Kak Maulana. Oh, oke, baik. Dari Kak Irfan Maulana, Dr. Stefani. Jadi kalau Anda mau bertanya sama kami boleh silakan. Tapi saran kami coba tuh sebutin kota Anda di mana gitu ya. Jadi biar saya juga bisa tahu Anda ini berada di kota mana. Karena Kak Irfan Maulana ini nggak nyebutin ada di kota mana. Selamat pagi dokter, mau bertanya. Sebenarnya pembersihan telinga yang baik itu seperti apa? Apakah pakai cotton bud itu benar? Atau dengan terapi air candle light itu juga benar atau seperti apa? Monggo dokter silakan. Ini penting. Jadi agar supaya ya kan setidaknya itu kita bisa menjaga kebersihan juga ya Dr. Stefani ya. Silakan dok, boleh dijelaskan. Ya, terima kasih. Untuk pembersihan telinga pada dasarnya itu di telinga kita itu ada mekanisme pembersihan secara otomatis tanpa harus kita korek-korek, tanpa harus dimanipulasi, diapain macam-macam itu ya. Jadi itu sebenarnya tidak disarankan untuk dikorek baik itu dengan cotton bud, dengan apa yang kayak sendok besi, sendok plastik yang ada lampunya, maupun air candle, semua itu tidak disarankan sebetulnya. Karena di dalam liang telinga kita itu ada rambut-rambut halus di situ ya. Rambut-rambut halus itu ibarat gampangannya itu seperti tukang sapunya. Nah itu yang akan mengarahkan kotoran itu ke arah luar. Nah makanya kalau kita keseringan mengorek telinga, justru itu rambut-rambut halusnya jadi gundul. Tukang sapunya nggak ada, malah perlindungan di sana terganggu sehingga cenderung stagnan, kotorannya itu nggak bisa keluar malahan. Oke. Dok, berarti ya ini mohon izin dokter ya untuk juga meluruskan kepada pemirsa di rumah. Berarti kebiasaan kita membersihkan telinga pakai cotton bud itu kurang baik ya dokter ya? Kurang tepat. Tapi memang gak enak loh dok soalnya kalau nggak dibersihkan tuh dok gitu. Gimana gitu? Kalaupun mau dibersihkan itu hanya bagian luarnya saja yang boleh. Ya, bagian luarnya saja, tidak boleh lebih dari sekitar 1 cm ke dalam itu jangan ya, jangan lebih dari itu. Kalau kedalaman liang telinga kita itu sampai ke arah gendang telinga itu bervariasi ya, sekitar 2 sampai 2,5 cm. Jadi sebisa mungkin sebelum itulah, jangan sampai beresiko kalau misalnya kita tangan kita nggak stabil, mungkin ada yang
menyenggol kita, nah itu malah beresiko luka dan bisa membuat lubang di gendang telinga kita. Oke, berarti kalau misalkan pemirsa di rumah itu punya kebiasaan bahwa membersihkan telinga pakai cotton bud, sebaiknya dihindari gitu ya dokter kalau bisa, soalnya nanti takutnya malah kotorannya masuk ke dalam atau serabut sapu-sapu lagi, serabut yang berfungsi untuk menyapu kotoran di telinga itu malah jadi gundul ya dokter ya. Jadi kayak serabut itu kayak rambut-rambut kecil halus gitu dokter ya. Nah dok, berarti kalau seandainya nih nggak dibersihkan secara manual, itu apakah nanti takutnya kotorannya akan malah makin numpuk, karena kan kita nggak pernah tahu juga nih kotornya keluar gitu dokter, atau memang harus rutin ke dokter setiap, kalau gigi kan scaling ya 6 bulan sekali gitu, kalau telinga seperti apa perawatannya dokter? Ya, untuk pembersihan telinga memang disarankan sama 6 bulan sekali untuk kontrol rutin. Jadi nanti kita lihat kalau memang ada kotoran akan kita bantu untuk dibersihkan. Kalau memang tidak ada kotoran ya tidak, karena tidak semua selalu menumpuk ya. Normalnya memang nggak menumpuk gitu. Hanya pada orang-orang tertentu ada yang produksinya berlebihan dan konsistensinya jauh lebih keras. Itulah yang membuat jadi masalah. Baik, Kak Irfan Maulana udah dijawab ya oleh Dr. Stefani seperti itu. Jadi semoga bisa membantu, nggak hanya buat Kak Irfan aja, tapi juga buat semuanya. Kita mau balik ke tema kita tuh pagi hari ini, gangguan pendengaran pada lansia. Dr. Stefani, kalau kita ngobrol gitu ya dok, apa sebenarnya tanda-tanda kita ini udah mulai mengalami gangguan pendengaran? Jadi mungkin ya biar para pemirsa di rumah yang mungkin sekarang usianya udah menginjak senior gitu ya dokter ya, bisa lebih aware lagi nih, karena kan kadang-kadang tuh kita nggak ngerti, oh ternyata gangguan kita nih, oh ternyata ini nggak wajar, kan kita nggak pernah tahu ya dokter ya. Monggo silahkan dokter. Jadi kalau pada lansia ya tentunya gejala yang pasti adalah pertama gangguan pendengaran pada usia di atas 60 tahun ke atas ya, dari usianya pertama ya. Kemudian dari biasanya orang tersebut biasanya tidak merasa ya, tapi lingkungannya yang mulai mengeluhkan ini, atau ibu saya atau bapak saya kalau diajak bicara kok mulai kesulitan seperti itu ya. Biasanya mengenai simetris kanan dan kiri. Ya. Dan itu prosesnya terjadi secara perlahan tetapi pasti, atau kita sebutnya progresif, seiring bertambahnya usia. Jadi semakin lama semakin turun untuk pendengarannya. Dan umur kan juga nggak tambah muda kan. Jadi untuk pendengarannya juga mengikuti usianya tersebut. Kemudian bisa juga disertai gejala telinga berdenging. Biasanya berdengingnya khas untuk yang saraf itu nada tinggi, nying gitu bunyinya ya. Kemudian bisa juga disertai kadang beliau merasa saya mendengar dokter, tetapi saya tidak bisa mengerti dengan jelas apa yang diucapkan. Apalagi kalau itu di tempat yang rame atau di tempat yang bising gitu ya. Kemudian dan diucapkan dengan cepat. Nah itu semakin kesulitan itu pada usia-usia lanjut tersebut. Untuk itu istilahnya biasanya kita sebut sebagai cocktail party deafness ya. Jadi di tempat yang rame diucapkan secara cepat, pasien akan merasa apa gitu, dia nggak mengerti ya seperti itu. Kemudian bisa juga dirasakan sebagai diajak ngomong pelan nggak denger, tapi kalau kita agak tinggikan nadanya sedikit, agak ngilu di telinga pasien tersebut gitu. Sehingga terkadang kan pasien ya jangan teriak-teriak, sakit telinga saya gitu ya. Kalau pada orang usia lanjut ya memang seperti itu yang dirasakan. Jadi kita juga harus memahami suatu saat kita pun juga akan mengalami hal yang sama seiring usia. Jadi pada pasien-pasien seperti itu ya kita berikan dukungan baik kepada pasien maupun juga kepada keluarganya, diberikan pengertian, harus lebih telaten seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya itu ciri-cirinya ada beberapa ya dokter ya. Tinggal kita itu bisa lebih sadar lagi nih sama diri kita, karena kadang-kadang tuh kita ada gangguan, cuman kitanya nggak sadar karena kitanya nggak tahu gitu ya. Ini saya skip lagi ke pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ya dokter Stefani ya.
Dari Pak Mujiono, umurnya 51 tahun, ada di kota Sidoarjo. Selamat pagi dokter, saya Mujiono, usia 51 tahun dari Sidoarjo. Jadi ceritanya seperti ini dokter Stefani. Dulu waktu pas saat usia sekolah dasar, telinga saya itu sakit dan dampaknya sampai sekarang. Yang sekarang pendengaran saya yang satu itu normal. Tapi yang satu itu karena sakit sudah nggak bisa mendengar. Nah kira-kira itu terlambat kayak kalau misalkan mau diobati atau harus seperti apa? Atau paling tidak apakah bisa disembuhkan mendekati normal tersebut? Monggo Dr. Stefani boleh dibantu penjelasannya? Iya. Selamat pagi Pak Mujiono. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Telinga perlu diketahui bahwa dibagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, jadi sayangnya Bapak tidak menyebutkan sakitnya sakit apa. Apakah keluar cairan dari telinga, ataukah memang ada riwayat sudah lubang gendang telinganya. Jadi bisa macam-macam yang dialami ya. Jadi kalau dari luar itu, kalau dari Pak Mujiono tadi disebutkan saat SD ya. Kalau saat SD kemungkinan itu kebanyakan kepada anak-anak kalau sakit telinga disertai dengan awal mulanya batuk pilek, kemudian sakit telinga, keluar cairan dari telinga, itu biasanya karena keluar cairan dok katanya. Keluar cairan ya. Jadi itu kemungkinan adalah ada lubang di gendang telinganya. Kita sebut sebagai infeksi telinga tengah. Infeksi telinga tengah. Jadi gejala awalnya adalah dimulai dari batuk pilek yang diabaikan pada usia anak-anak. Kemudian terjadilah itu nyeri telinga, lama-lama kalau nggak diobati gendang telinganya pecah, keluar lendir dari telinga yang menyerupai ingus. Ya, karena memang antara telinga, hidung dan tenggorok disebut THT karena di dalam itu saling berhubungan melalui satu saluran yang kita sebut saluran tuba eustachius. Saluran ini menghubungkan bagian belakang dari hidung dengan telinga, telinga bagian tengah. Nah, kalau memang sudah terjadi lubang di gendang telinganya, kalau Bapak katakan sampai sekarang belum bisa mendengar, kemungkinan lubangnya adalah menetap ya. Nah, tapi untuk itu kan lebih baik memang diperiksa, dicek dulu apakah benar lubang. Kalau memang lubangnya cukup besar, menetap, dan juga dari hasil audiometrinya terbukti memang ada penurunan yang signifikan dan mengganggu, bisa dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan tersebut nantinya. Apakah bisa dengan pengobatan biasa, ataukah bisa dengan alat bantu dengar, ataukah bisa memang dengan operasi. Baik, jadi kalau untuk Pak Mujiono ini kasusnya yang berdasarkan cerita Bapak, disimpulkan ini hanya berdasarkan cerita Bapak ya, karena kan belum periksa nih. Sepertinya itu Bapak kena masalah di gendang telinganya memang lubang ya dokter Stefani ya. Nah kalau gendang telinga lubang itu ada 3 langkah Bapak, dilihat dari lubangnya seperti apa. Diobati doang itu juga bisa, nanti akan ada obatnya. Atau kalau misalkan emang udah nggak bisa nih, ya pakai pasang alat bantu dengar khusus telinga yang tersebut ya dokter Stefani ya. Nah yang paling ekstrim itu pembedahan ya dokter ya. Tapi intinya ada penanganannya dokter ya, jadi bisa dilakukan penanganan, cuman tergantung dari lubang gendang telinga Pak Mujiono ini seberapa, seperti itu. Nah untuk tahunya itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi intinya gambaran kasarnya awalnya seperti itu ya Pak ya, diagnosa awalnya ya. Terus lebihnya nanti bisa untuk ke tempat praktek dokter terdekat di kota atau wilayah Pak Mujiono. Kita kembali ke tema kita untuk hari ini ya, gangguan pendengaran pada lansia. Yang paling sering yang mana dokter Stefani? Karena yang struktur, atau karena yang mana, atau karena yang apa? Yang paling sering dialami sama lansia, yang mana? Kalau dari lansia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia paling sering gangguannya di bagian telinga dalamnya ya, yang kita sebut sebagai presbikusis ya, istilahnya kalau di kedokteran presbikusis. Jadi gangguan pendengaran tipe saraf ya. Jadi gangguannya itu di bagian telinga dalam. Di telinga dalam bisa terganggu bagian persyarafannya atau di bagian pembuluh darah atau aliran darah yang di telinga dalamnya itu. Nah, itu yang mengalami proses degenerasi di situ. Baik. Jadi memang ada beberapa gejala yang paling sering dialami sama lansia ya, Dokter Stefani ya. Waktunya udah habis segmennya sekarang, kita akan jeda terlebih dahulu.
Setelah jeda saya akan coba untuk ngobrol kembali sama Dr. Stefani. Saya akan tanya seperti apa langkah-langkah pemeriksaannya, terus kemudian juga penanganannya. Kami akan segera kembali. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Saya Media Wulam hadir buat kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Ada gereja tua di Kota Semarang, namanya Gereja Tua Kapal Paroki Hati Kudus Karangpanas. Salah satu pantai terbaik di Pacitan adalah Pantai Watu Karung. Pantai ini kerap disambangi banyak turis mancanegara. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, kita kembali ke tema kita untuk hari ini di program Sehat Pagi, gangguan pendengaran pada lansia. Saya akan baca kembali pertanyaan yang masuk untuk pagi hari ini. Nah, kebetulan juga beliau ini termasuk golongan yang kita bahas, tapi saya percaya ibu semangatnya masih muda, jadi saya nggak setuju kalau ibu lansia gitu ya. Ini ada Ibu Nina. Ibu Nina ini umurnya 62 tahun, Dr. Stefani, dan Ibu Nina ini berasal dari kota Surabaya. Selamat pagi dokter, saya Nina, umur saya 62 tahun dan saya di kota Surabaya. Mohon penjelasannya nih dokter. Kenapa saya ini sering seperti doyong atau mau jatuh saat berjalan? Apakah katanya ini ada hubungannya dengan telinga ya? Terima kasih ya dok infonya. Dr. Stefani monggo dikasih penjelasan silakan. Iya, terima kasih Bu Nina. Jadi gangguan keseimbangan seperti yang dialami Ibu ya, seperti jalannya kayak mau goyang-goyang gitu ya, mau jatuh itu. Jadi kita sebutnya atau gangguan keseimbangan ini kita harus bisa mengelompokkan dulu apakah ini penyebabnya sentral itu dari saraf pusatnya ataukah perifer itu dari selain otak seperti itu. Ya nanti kalau untuk membedakan itu memang ada beberapa pemeriksaan dan tes-tes yang akan dilakukan pada ibu. Tapi memang bisa berpengaruh ya pendengaran dengan keseimbangan ya dokter Stefani? Bisa. Okay. Tetapi memang di telinga dalam itu terdiri dari dua organ pendengaran yaitu ruma siput gitu ya atau disebut koklea. Kemudian ada organ keseimbangan yang bertugas untuk menjaga keseimbangan. Jadi memang seringkali dihubungkan keduanya, saling berhubungan erat antara pendengaran dan keseimbangan. Cuman perlu diketahui bahwa tidak melulu hanya karena telinga gitu. Masih ada penyebab lain yang harus dicari juga. Apakah memang dari telinga saja ataukah juga ada faktor dari otaknya yang mengatur keseimbangan di otak yang terganggu, atau ada penyebab lain kadang yang paling sering juga bisa mata ya, mata bisa juga persarafan yang ada di bagian selain otak kita sebutnya bagian tepi ya, saraf perifernya yang terkena. Nah ini kan berarti memang kalau masalah gangguan keseimbangan kan ada macam-macam dokter Stefani berarti ya. Nah biar Ibu Nina ini nggak bingung, berarti kalau mau cek itu ke dokter apa dulu gitu, biar nggak salah langkah gitu. Kalau saran dokter Stefani ke dokter mana dulu nih berarti? Ke THT dulu atau kemana? Boleh ke THT dulu, nanti kita akan mencari di bidang kita dulu. Apakah terbukti dari kita, kalau dari kelainannya dari telinga, kita atasi. Kalau memang dari telinga
kita lihat oh ini nggak ada gitu ya. Normal. Ya normal. Baru kita oper atau kita konsulkan ke bagian saraf. Ntar kasih saran ke bagian mana gitu Ya. ya. Oh, baik-baik. Bu Nina, jadi seperti itu ya, Ibu Nina kalau misalnya memang merasa apakah ada gangguan di pendengaran saya ya, jadi sehingga keseimbangan terganggu, bisa jadi demikian. Tapi memang untuk masalah keseimbangan Ibu Nina itu macam-macam gitu ya. Nah, Ibu mau kemana? Boleh nggak apa-apa kalau Ibu memang curiga kayaknya emang dari pendengaran nih Mas Rio, karena saya ngalami gangguan juga nih. Monggo, boleh ke dokter THT, nanti akan diperiksa. Setelah diperiksa, ketahuan, diobati, insya Allah nanti akan enak lagi. Tapi seandainya misalkan, oh Ibu Nina ini nggak apa-apa, ini semuanya aman. Nanti akan disarankan kok ke dokter mana sehingga cepat tertangani. Jadi nanti akan saling bersinergi ya Dokter Stefani ya. Semoga membantu Ibu Nina. Kita kembali ke topik kita untuk hari ini ya. Dokter Stefani, lantas bagaimana nih pemeriksaannya itu seperti apa? Apakah kalau udah menginjak usia 60 tahun gitu ya, kita kudu melakukan pemeriksaan yang spesifik atau seperti apa? Silahkan. Jadi untuk pemeriksaan yang tahapannya gitu ya, tahapan pemeriksaan pada gangguan pendengaran lansia tentunya tetap dimulai dari datang ke dokter THT ya. Di situ akan dilakukan anamnesa atau wawancara dari gejala-gejalanya tadi, usia lanjut di atas 60 tahun, kemudian kanan dan kiri simetris ya, dan prosesnya perlahan, progresif, kemudian ada gejala dari berdenging nada tinggi itu tadi dari hasil anamnesa. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisiknya dari THT-nya. Kita lihat telinganya bagian luar adakah kelainan, bagian tengah dan bagian dalamnya. Itu kita lakukan dengan tes pendengaran ya. Tes pendengaran yang paling ringan ada tadi yang sudah kita sebutkan, ada tes suara dan juga ada tes bisik. Kalau tes suara tadi dengan suara berbisik jarak 1 meter ya. Kalau tes bisik ada juga yang butuh jarak 6 meter. Itu ada juga dengan tes bisik itu butuh jarak ruangan yang lebih panjang ya, 6 meter. Kemudian bisa juga dengan tes garpu tala yang paling sederhana ya, tes garpu tala atau tes penala. Kemudian baru yang paling ini yang kita objektif yang kita sarankan adalah tes audiometri. Dari audiometri itu memang lebih terstandar, terlihat dari intensitasnya, frekuensinya itu memang bisa diatur di situ. Diapain sih Dok audiometri Dok, biar pemirsa di rumah juga tahu kan, kok awam gitu ya, ini diapakan telinga saya, dimasukin alat atau gimana Dokter Stefani? Iya, audiometri itu tidak invasif ya, jadi kayak ada ruangan kayak kalau kita coba baju itu ya, ruangannya kecil seperti itu dan dibuat kedap ya, dibuat kedap suara sunyi gitu ya. Pasien masuk ke dalam ruangan itu kemudian dipasang seperti headphone gitu ya, seperti headphone ada warna merah sama warna biru. Jadi warna merah untuk telinga kanan, warna biru untuk telinga kiri, itu tidak boleh dibalik-balik karena sudah kesepakatan. Ya, dari situ nanti kalau lagi dites yang warna merah kanan ya ada bunyi di situ ya, bunyi yang akan dikendalikan oleh si petugas tesnya itu tadi. Nanti kalau dengar ini suruh pencet tombol. Kalau nggak dengar nggak boleh pencet, walaupun masih pelan, kalau masih dengar, selama masih dengar boleh pencet gitu ya. Kalau tes ini tuh syaratnya adalah pasien juga dalam kondisi sehat, bisa konsentrasi ya dan mengerti instruksi. Dan nggak lagi batuk pilek juga ya. Iya, nggak lagi batuk pilek. Kemudian juga nggak boleh dibuat mainan gitu ya. Kadang kalau nggak ngerti itu udah dicetik gitu. Ada yang cetiknya panjang gitu, nggak ngerti. Jadi harus benar-benar kita jelaskan dulu. Kalau dengar walaupun pelan boleh pencet. Kalau nggak dengar nggak boleh pencet. Seperti itu. Jadi itu tesnya memang ada beragam ya, Dokter Stefani ya. Saya akan coba untuk baca kembali pertanyaan yang masuk untuk hari ini. Oke, baik. Selamat pagi dokter, saya adalah Wahyuni, berasal dari Kendal. Jauh nih dokter ya. Mau tanya dokter, kenapa ya telinga saya itu kurang begitu jelas dok? Biasanya itu minta ditekan di dekat lubang di pipi, itu baru kedengeran. Nah kalau seperti itu diagnosanya apa ya dokter Stefani? Monggo boleh kasih pengertian, silakan dokter Stefani. Usianya ada disebutkan? Enggak dokter. Iya.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk gangguan pendengaran sekali lagi memang banyak penyebabnya ya, mohon maaf. Tapi kalau ditekan di bagian dekat pipi baru pendengaran tuh ada spesifik nggak dokter? Biasanya kalau ada posisi-posisi tertentu, kadang pasien ada yang harus diginikan dulu dok, ada yang harus ditarik ke sini dulu baru dengar gitu. Nah itu biasanya ada sesuatu yang menghalangi. Paling sering itu ada kotoran ya, ada kotoran yang mungkin belum full ya. Jadi ada misalnya ini liang telinga, ada hanya terisi kotoran separuhnya aja atau, nah itu jadi kalau dia agak lebarkan atau posisikan liang telinganya pas di yang longgar, dia bisa mendengar. Biasanya seperti itu sih. Tapi sekali lagi memang harus datang untuk diperiksa karena itu tadi kita harus bisa bedakan, cari penyebabnya dari telinga luarnya, telinga tengah, atau memang dari telinga dalamnya. Berarti kalau misalkan dari diagnosa awal nih ya, Kak Wahyuni, kalau ada perlakuan tertentu biar bisa dengar, biasanya rata-rata karena ada kotorannya, Dokter Stefani ya? Iya, kemungkinan ya. Kemungkinan memang karena ada kotorannya. Makanya kan diagnosa awal dari cerita Kak Wahyuni itu biasanya itu dari kotorannya nih Kak Wahyuni. Nah, caranya gimana? Jangan dibersihkan sendiri, karena memang pembersihan dengan cotton bud itu sebenarnya kurang baik, kurang tepat gitu ya Dokter Stefani ya. Boleh untuk bisa ke dokter, nanti akan coba untuk dibersihkan dengan teknik yang semestinya gitu ya. Karena pada sejatinya memang kita tuh nggak perlu membersihkan telinga sendiri, karena udah ada rambut-rambut serabut yang tugasnya emang untuk mengeluarkan kotoran. Cuman terkadang ada beberapa case atau kasus yang butuh dibersihkan dengan tindakan. Nah itu dokter nih akan membersihkan, tapi nggak sakit kok, jadi nggak yang gimana-gimana gitu ya Dokter Stefani, ntar takutnya pikirannya malah macam-macam lagi gitu ya. Dokter, sebelum saya jeda nih Dokter Stefani ya dok yang paling sering salah kaprah ditanyakan sama pasien yang periksa ke Dokter Stefani seputar masalah gangguan pendengaran itu tuh apa dok sebenarnya yang paling sering ditanyakan, terus kemudian yang paling sering Dokter Stefani jelaskan sampai apal gitu dokter? Banyak ya. Balik gitu ya, karena saking seringnya Dokter Stefani mah apa di luar kepala gitu. Mesti ini pertanyaannya. Apa dokter? Paling sering ditanyakan ya itu tadi yang perkara pembersihan telinga itu ya. Iya. Tentang cotton bud dan sebagainya itu. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa kotoran telinga atau yang kita sebut sebagai serumen itu diciptakan oleh Tuhan itu sesuatu yang normal ya, sesuatu yang justru untuk perlindungan liang telinga kita ya. Jadi dengan sifatnya yang lembek-lembek, lengket-lengket itu ya, kuning kecoklatan, lengket-lengket itu aslinya itu untuk melindungi, melapisi liang telinga kita supaya binatang tidak dapat masuk dengan gampangnya ya, karena terjebak oleh lengket-lengketnya dia. Dengan baunya yang khas itu juga supaya menghalau binatang masuk itu. Jadi kotoran itu bukan sesuatu yang harus benar-benar dimusuhi ya. Ada orang yang setiap hari sampai harus korek-korek telinga, itu malah nggak benar gitu ya. Justru perlindungannya nanti malah hilang semua. Tapi memang ada kasus-kasus tertentu pada pasien-pasien tertentu yang produksinya tadi sekali lagi produksinya berlebihan, kemudian konsistensinya lebih padat, itulah yang memang harus kita bantu untuk bersihkan. Oke, jadi memang terkadang ada kondisi khusus yang memang dibantu untuk dibersihkan gitu ya. Kita akan break dulu, setelah jeda saya juga akan tanyakan, lalu kemudian kalau sudah terjadi gangguan pada lansia, penanganannya seperti apa, diapakan, yang paling sering biasanya tindakannya seperti apa yang diambil. Kita akan coba untuk cari tahu di segmen yang berikutnya, kami akan segera kembali. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Sejumlah kebutuhan bahan pokok jelang bulan Ramadan terus mengalami kenaikan. Setelah sayur mayur, kini harga ayam potong turut naik. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Selain jiwa kita harus sehat ya, tubuh kita sehat juga, dompet kita juga harus sehat kalau kata Mas Beki ya. Benar. Jadi yang membuat foto ini menarik adalah warna merah. Kebetulan ada cahaya matahari, ya iseng lah biar ada efek bintang itu kan. Sekelompok sepeda ini justru menjadi point of interest. Ini yang menarik. Habis hujan ya, langsung kepikiran kayak lebih menarik dibikin refleksi nih foto. Saksikan terus Lensa hanya di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Sebelum saya akan kembali untuk bisa ngelihat pertanyaan apa sih yang masuk lagi di redaksi ya, kami akan coba untuk kembali membahas seputar masalah tema kita untuk pagi hari ini. Nah, tadi di awal segmen pertama sampai sekarang udah tahu kan kalau pemeriksaan seperti apa, gejalanya bagaimana, tapi penanganannya apa yang diambil, apa yang dilakukan, itu kan kita belum tahu itu ya. Dr. Stefani, biasanya kalau pada usia-usia tersebut ya, terus pendengarannya mengalami gangguan. Oke, udah kata dokter ada gangguan nih. Apa-apa aja yang bisa kita ambil langkah berikutnya, Dr. Stefani, silakan. Iya, terima kasih. Untuk penanganannya tentunya tetap disesuaikan pasien per pasien ya. Ya, berbeda-beda soalnya. Ya. Kalau dia murni karena penyakit yang di sarafnya ya, penyebab yang di bagian telinga dalam atau syaraf yang disebut sebagai presbikusis tadi, kebanyakan adalah kita sarankan untuk lakukan audiometri untuk melihat hasil ambang pendengarannya, kemudian kita sarankan pakai alat bantu dengar. Kalau alat bantu dengar itu ibarat kita pakai kacamata, jadi tidak invasif ya. Juga usia-usia lanjut kan kalau terlalu banyak obat atau tindakan yang operasi dan sebagainya itu tidak, kalau bisa kan dihindari dan juga tidak membawa yang ini ya kurang baik lah. Yang lebih disarankan memang dengan alat bantu dengar gitu. Dari alat bantu dengar pun tipenya macam-macam sekarang ya, jangan berpikir waduh malu nanti kelihatan besar dan sebagainya. Banyak kok sekarang ada yang kecil yang nggak kelihatan di dalam juga ada seperti itu. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan hasil dari audiometrinya, ambang pendengarannya sudah seberapa berat turunnya gitu. Tapi kalau memang dia ada kebetulan juga disertai kelainan di telinga luar dan juga di telinga tengahnya, ya tentunya juga harus ditangani ya, tidak menutup kemungkinan mungkin dia ada tuli sarafnya tetapi juga disertai kotoran. Nah, tentunya ya kotorannya harus dibersihkan dulu gitu ya. Atau mungkin dia kebetulan juga mungkin lagi batuk, pilek atau ada radang sehingga di telinga tengahnya juga kebetulan juga ada bermasalah ya, kita tangani juga telinga tengahnya. Oke, tapi memang dokter ada resiko nggak sih dokter, kan biasanya nih untuk usia-usia, ya saya nggak ngecas ya dok, tapi kan memang segala macam tindakan kan pasti ada resikonya dokter Stefani ya. Nah ini sebenarnya apakah ada resiko yang akan bisa kita terima atau seperti apa dokter Stefani? Resiko dari? Tindakan yang akan diambil seperti itu, apakah nanti ke depannya harus tetap butuh perawatan lagi atau seperti apa dokter Stefani? Oh, kalau untuk alat bantu dengarnya sendiri ya, kalau alat bantu dengar itu memang butuh perawatan ya, namanya alat ya itu maintenance-nya ya, baterainya, kemudian juga kalau lagi tidur atau lagi mandi kan juga harus dilepas ya, kemudian juga harus rutin di check up untuk audiometrinya ya, kadang ukurannya sudah berubah, kok sudah gak jelas lagi dokter, padahal ternyata kayak kacamata, oh minusnya nambah, ini juga sama, mungkin ukuran ambang pendengarannya juga ada tambah sehingga harus disesuaikan untuk alatnya, demikian. Oke, seperti itu ya pemirsa di rumah ya. Jadi memang kalau untuk misalkan yang keadaan kudu pakai alat bantu dengar, itu hal yang nggak apa-apa ya dokter Stefani ya, nggak apa-apa, itu malah membantu, tapi memang nanti ada beberapa perawatan rutin lah ya, yang namanya juga pakai alat bantu, itu hal yang wajar dokter Stefani ya. Ini dari seorang ibu bertanya untuk anak-anaknya, asik. Jadi ada ini namanya saya nggak sebutin ya karena memang beliaunya ini apa nggak pengen gitu ya. Selamat pagi, mohon izin untuk bertanya.
apakah dengan menggunakan headset terus-menerus itu akan mempercepat gangguan pendengaran? Soalnya sekarang kan anak-anak saya sering mendengarkan hal tersebut, asik. Jadi anak-anak muda emang sekarang sering pakai handsfree, Dokter Stefani ya. Lagi nyetir biar gak kena tilang, kalau kayak gini kan kita kudu pakai handsfree. Olahraga biar semangat angkatnya pakai handsfree gitu ya. Lagi di MRT, LRT biar gak ngedengerin orang ngobrol kiri kanan, pakailah kita handsfree, denger YouTube. Kebiasaan itu dokter yang sering dipakai sama anak muda zaman sekarang itu sebenarnya baik atau buruk sih Dokter Stefani? Iya. Jadi jawaban dokter ini akan menentukan saham handsfree seperti apa. Waduh. Hati ya dok. Iya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Iya. Di zaman era modern seperti ini, apalagi sistem online ya, kadang-kadang penggunaan seperti itu jadi lebih banyak ya sekarang ya. Jadi ada aturannya yang kita sebut aturan 60 ya. Jadi 60 itu maksudnya gimana? Jadi volumenya tidak boleh lebih dari 60%. 60% baik itu kalau menggunakan handphone atau mungkin dari tabletnya atau dari headsetnya, itu pengaturannya jangan lebih dari 60% volumenya, dan juga tidak boleh dipakai lebih dari 60 menit. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 60% volume, dan lamanya tidak boleh lebih dari 60 menit. Karena kalau penggunaan yang berlebihan, yang tidak sesuai aturan, itu justru akan menyerang, kalau ini itu langsung ke telinga dalam, di bagian saraf telinganya. Ya, kalau suaranya terlalu keras, biasanya paling sering adalah terjadi kerusakan pada rambut-rambut luar yang ada di telinga dalam. Beda dengan rambut yang di liang telinga tadi ya. Ini yang terganggu rambut-rambut yang ada di rumah siputnya ya. Itu akan mengalami kerusakan di situ sehingga jadi lebih tidak sensitif ya. Nah, bahayanya adalah kalau sudah menyerang ke sarafnya itu cenderung lebih bisa ada kemungkinan tidak bisa balik ya. Jadi memang awal mula mungkin terjadi seperti kelelahan saja ya. Jadi kalau diajak bicara pada saat itu mungkin jadi kayak gitu ya, kurang sensitif. Kemudian kalau dibiarin masih dilanggar terus, akan akhirnya terjadi peningkatan ambang dengar yang bisa sampai ke arah yang tidak bisa balik ya, atau kita sebutnya irreversible. Jadi itu ibaratnya terbiasa suara jarak dekat gitu ya. Jadi kalau dikasih suara jarak agak jauh, sudah nggak sensitif lagi saraf telinganya. Kemudian terbiasa suara keras, kalau dikasih suara agak pelan juga jadi nggak sensitif lagi. Demikian. Baik. Jadi memang digunakan dengan bijaksana itu yang lebih tepat jawabannya ya. Jadi misalnya di rumah, volume itu gimana ya dokter ya? Ya terlalu yang aman itu yang seperti apa? Kan kita nggak pernah tahu nih dokter. Dokter mungkin punya gambaran nggak volumenya itu seperti apa? Yang aman, yang pas gitu dokter? Itu tadi 60% batasannya. 60% tuh 60% dari bawaannya sumber suaranya itu masing-masing. Oke. Baik. Misalnya mentoknya di handphone itu kan ada garis ininya. Pokoknya setengah ke atas dikit. Itu jangan. Kalau bisa, ya di 60 ke bawah. Iya. 60% tuh montok ya, tapi usahakan di bawah itu. Iya. Paling aman setengah dokter berarti. Ya, kalau lebih sensitif di bawahnya dengan volume yang lebih kecil aja sudah terdengar, ya biasakan dengan yang minimal. Jadi gini ya, simpulkan sendiri, pokoknya intinya disarankan itu mentok banget tuh 60%. Tapi kalau bisa di bawah itu. Sudah, itu jawabannya ya. Waduh, dunia nggak akan seacep-acep dulu gitu kan ya. Tapi itu demi kebaikan bersama Dokter Stefani ya. Karena memang banyak kasus ya dok ya sekarang ini gara-gara kebiasaan itu kan memang jadinya malah nggak baik gitu ya. Kita akan break dulu pemirsa di rumah. Kita masih ada satu segmen lagi di program Sehat Pagi dan kami akan segera kembali. Saksikan
Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Dari tips, rekomendasi, hingga event otomotif tersaji menemani minggu malam Anda. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Sebagai informasi pemirsa di rumah, kalau ternyata tanggal 3 Maret kemarin itu adalah merupakan hari pendengaran sedunia ya Dokter Stefani ya. Dok, dalam rangka hari itu sebenarnya apa sih yang di-highlight dokter, atau mungkin ada misi, visi khusus gitu dokter? Kita juga pengen tahu sebenarnya, sampai akan ada peringatannya juga kan? Iya, jadi harapannya khususnya di Indonesia ya, penduduk kita bisa mengalami peningkatan dalam pendengarannya ya, semakin membaik, lebih aware, menjaga kesehatan telinganya. Paling mudah ya dengan itu tadi ya, jangan lebih dari 60% penggunaan suaranya ya, volumenya, kemudian juga jangan lebih dari 60 menit ya. Harapannya nanti kesehatan telinga kita tetap terjaga, walaupun dengan usia yang lanjut pun nantinya tidak terlalu turun drastis demikian. Tetap ya. optimal. Ya, karena bagaimanapun kan pendengaran itu penting ya, itu untuk komunikasi, untuk menambah wawasan ya, menambah dunia pendidikan kita, itu juga penting gitu. Jadi salah satu aset yang harus kita jaga untuk kesehatan pendengaran itu ya. Baik. Karena memang kalau kita mau menjaga kan lebih bagus juga ya. Jadi biar nanti waktu pas saat kita sudah berusia senior gitu ya, itu tetap top chair seperti itu. Dokter, ada tips nggak atau pesan gitu untuk pemirsa di rumah supaya pendengarannya walaupun sampai usia lanjut ya tetap gitu? Apa pesan sama tipsnya dari Dokter Stefani? Pesannya ya hidup sehat ya tentunya. Hidup sehat, rutin kontrol ke dokter THT minimal 6 bulan sekali, demikian ya. Nah jadi intinya kesimpulan kita adalah pemirsa di rumah, membersihkan telinga itu merupakan sebuah kebiasaan yang kurang tepat atau kurang baik gitu ya. Kalau mau dibersihkan itu sebenarnya paling enak tuh ya ke dokter, karena nanti akan ada sistemnya tersendiri seperti itu. Lalu untuk dengerin handsfree atau earphone itu maksimal banget di 60%. Tapi kalau bisa di bawah 60% ya Dokter Stefani ya, agar tetap nyaman dan sehat gitu ya pendengarannya ya, sampai dengan kapanpun juga. Dan lalu kemudian nih nggak apa-apa loh Anda kalau misalkan mau periksa ke dokter THT, paling nggak pernah gitu ya. Karena kalau Anda cek darah rutin mungkin pernah, tapi kalau cek ke dokter THT siapa tahu nggak pernah, nanti bisa dicek nih, karena pengecekan pendengaran tuh ada beberapa macam. Ada yang pakai karbutala, ada tes berbisik, dan yang paling standar adalah masuk ke tes audiometri ya Dokter Stefani ya. Dan itu bisa dites seberapa nih grafik atau diagram kita nih sehatnya seperti apa, atau pendengaran itu seperti apa, sejauh mana baiknya ya. Itu ada tes audiometri, itu bisa dilakukan segala usia ya dokter ya? Bisa. Jadi yang paling penting cuma tinggal kayak pakai handsfree doang. Nanti ada komando dari operator. Kecuali pada bayi dan anak-anak ya yang belum paham ya. Ada tesnya khusus lain. Soalnya tesnya pokoknya bisa menerima perintah, pengertian itu ya. Itu bisa ngelakuin tes tersebut. Kebetulan narasumber kami itu kebanyakan kami undang dari wilayah Jawa Timur, dari kota Surabaya. Jadi buat Anda yang tadi telepon atau nggak sempat kita angkat, karena kita juga harus bagi WhatsApp ya. Yang pe-WhatsApp yang dari Kendal, dari Bekasi, Sidoarjo, dan kota-kota lainnya yang mungkin juga belum sempat kami bacakan. Kalau mau lagi mampir ke Jawa Timur, lagi mampir ke kota Surabaya, pengen ketemu sama Dokter Stefani itu bisa. Dokter, kalau misalkan mau ketemu sama dokter nih, pemirsa di rumah itu kudu kemana? Bisa silahkan. Saya kebetulan juga sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Bisa
bertemu di situ juga bisa ya di bagian THT-nya. Oh ada gitu ya dokter ya. Jadi ada di bagian THT-nya, silakan kalau misalkan mau ketemu sama Dr. Stefani atau teman-temannya. Nah, jadi silahkan aja boleh mampir ke sana kalau Anda lagi berada di wilayah Jawa Timur atau lagi mampir ke kota Surabaya. Gak kerasa udah kelar untuk kita untuk program Sehat Pagi. Nah, Anda juga bisa untuk menyimak tayangan ulang kami di YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Atau Anda juga bisa untuk cek siapa sih kira-kira besok dokter yang hadir. Itu ada di Jawa Pos Koran. Saya akhiri program Sehat Pagi bersama dengan Dr. Stefani untuk pagi hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Dadah.